Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan kita kesehatan. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan belajar menggali daripada sejarah Islam. Semoga bisa memberikan manfaat dan kita bisa memetik sebuah hikmah dari sejarah yang kita dengarkan. Namun sebelum kita masuk ke dalam kisah, alangkah lebih baiknya kita membacakan sholawat untuk baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita dengarkan dan kita ikuti. Baru saja kita mendengarkan salawat badar yang mudah-mudahan kita mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke materi kisah perjuangan Nabi berdakwah di kota Thaif. Silakan didengarkan.
Setelah 9 tahun Muhammad diangkat sebagai Rasulullah, beliau masih menjalankan dakwah di kalangan kaumnya sendiri di sekitar kota Makkah untuk mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya. Tetapi hanya sebagian kecil saja orang yang mau memeluk agama Islam atau bersimpati kepadanya. Selebihnya selalu berusaha dengan segala daya upaya untuk mengganggu dan menghalangi beliau dan pengikut-pengikutnya. Di antara mereka yang bersimpati dengan perjuangan Nabi adalah Abu Thalib, paman beliau sendiri. Namun sayangnya, ia tidak pernah memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Abu Thalib wafat. Dengan wafatnya Abu Thalib ini, pihak kafir Quraisy merasa semakin leluasa mengganggu dan menentang Nabi SAW. Taif merupakan kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Di sana terdapat Bani Saqif, suatu kabilah yang cukup kuat dan besar jumlah penduduknya. Rasulullah SAW pun berangkat ke Taif dengan harapan dapat memujuk Bani Saqif untuk menerima Islam. Dengan demikian, beliau akan mendapatkan tempat berlindung bagi pemeluk-pemeluk Islam dari gangguan kafir Quraisy. Beliau pun berharap dapat menjadikan Taif sebagai pusat kegiatan dakwah. Setibanya di sana, Rasulullah SAW mengunjungi 3 tokoh Bani Saqif secara terpisah untuk menyampaikan risalah Islam. Namun yang terjadi, mereka bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan untuk mendengar perkataan Nabi SAW saja mereka tidak mau. Rasulullah SAW diperlakukan secara kasar dan biadab. Sikap kasar mereka itu sungguh bertentangan dengan kebiasaan bangsa Arab yang selalu menghormati tamunya. Dengan terus terang, mereka mengatakan bahwa mereka tidak senang Rasulullah SAW dan pengikutnya tinggal di kota mereka. Semula Rasulullah membayangkan akan mendapat perlakuan yang sopan diiringi tutur kata yang lemah lembut. Tetapi ternyata beliau diejek dengan kata-kata kasar. Salah seorang di antara mereka berkata sambil mengejek, "Benarkah Allah telah mengangkatmu menjadi pesuruhnya?" Yang lain berkata sambil tertawa, "Tidak dapatkah Allah memilih manusia selain kamu untuk menjadi pesuruhnya?" Ada juga yang berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, aku tidak ingin berbicara denganmu, karena perbuatan demikian itu akan mendatangkan bencana bagiku. Sebaliknya, jika kamu seorang pendusta, tidak ada gunanya aku berbicara denganmu." Menghadapi perlakuan ketiga tokoh Bani Saqif yang kasar itu, Rasulullah SAW yang memiliki sifat bersungguh-sungguh dan teguh pendirian tidak menyebabkannya putus asa dan kecewa. Setelah meninggalkan tokoh-tokoh Bani Saqif yang tidak dapat diharapkan itu, Rasulullah mencoba mendatangi rakyat biasa. Kali ini pun beliau mengalami kegagalan. Mereka mengusir Rasulullah dari Taif dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini dan pergilah kemana saja yang kamu suka." Ketika Rasulullah menyadari bahwa usahanya tidak berhasil, beliau memutuskan untuk meninggalkan Taif. Tetapi penduduk Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Nabi SAW demikian hebat, sehingga tubuh beliau berlumuran darah. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW menjumpai satu tempat yang dirasa aman dari gangguan-gangguan orang jahat tersebut. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada musuh yang akan menerkam aku, atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku, atau turunnya ketidakridhaanmu kepadaku. Jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridha. Tidak ada daya dan upaya melainkan denganmu."
Demikianlah sedihnya doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah mengutuskan malaikat Jibril alaihissalam untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di hadapan Nabi, malaikat Jibril alaihissalam memberi salam seraya berkata, Allah mengetahui yang telah terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat di gunung-gunung untuk mentaati perintahmu. Sambil berkata demikian, malaikat Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu pun berkata, wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintah Tuhan. Jika engkau mau, kami sanggup menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung ini akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang engkau inginkan, kami siap melaksanakannya. Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat kasih sayangnya berkata, walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, perhatikanlah teladan mulia yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mengaku sebagai pengikutnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jika keinginan kita ditolak atau tidak disetujui, dengan cepat kita tersinggung dan memaki-maki, bahkan kadang-kadang ingin membalas dendam. Padahal, sebagai pengikutnya, hendaknya kita mencontoh beliau. Setelah menerima penghinaan dari penduduk Taif, beliau hanya berdoa dan tidak memarahi mereka, tidak mengutuk mereka, dan tidak mengambil tindakan balas dendam walaupun diberi kesempatan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah sepucuk kisah daripada perjuangan Nabi SAW di kota Taif, yang salah satu kisah yang paling memilukan dalam berdakwah Nabi. Mudah-mudahan para ananda bisa mengambil hikmah di balik kisah tersebut. Terima kasih untuk kebersamaan di hari ini. Jaga kesehatannya, sampai bertemu dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.